Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etos Kerja dengan nama kelompok saya sendiri Nurus Adah dengan NIM 43040020088, Ainun Naim dengan NIM 43040200089, dan Hilda Rohmah Setiawati dengan NIM 43040000179. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah kerja. Sekitar 2600 tahun yang lalu di Yunani, Hesiodotus menulis sebuah puisi tentang kerja yang berjudul Work and Die. Di dalamnya, ia berpendapat bahwa kerja adalah isi utama dari kehidupan manusia. Pada abad ke-17 dan 18, refleksi filsafat tentang kerja mulai berubah arah. Salah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke pernah berpendapat bahwa pekerjaan merupakan sumber untuk memperoleh hak milik pribadi. Hegel, filsuf Jerman, juga berpendapat bahwa pekerjaan membawa manusia menemukan dan mengaktualisasikan dirinya. Karl Marx, murid Hegel, berpendapat bahwa pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri. Dengan bekerja, orang mendapat sebuah pengakuan. Kemudian mengenai hakikat kerja, yaitu yang pertama, definisi kerja, yaitu sebuah pekerjaan tidak dilakukan dengan asal-asalan, melainkan melibatkan totalitas diri subjek. Ia bekerja dengan cita, karsa, dan rasa. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak membawa hasil dengan jangka waktu panjang atau pendek, tidak bisa disebut sebagai kerja atau pekerjaan. Dan yang ketiga, mengeluarkan energi. Kerja itu memerlukan tenaga. Orang selalu membutuhkan kekuatan agar bisa bekerja. Yang ketiga, mengenai pandangan masyarakat Yunani kuno dan abad pertengahan, yaitu Plato sangat mengunggulkan orang-orang yang dalam aktivitasnya sangat berkaitan dengan pikiran atau akal budi, dan di satu sisi merendahkan orang-orang yang dalam aktivitasnya sangat berhubungan dengan ketubuhan di lain sisi. Dengan kata lain, aktivitas penting bagi manusia adalah berpikir. Mengenal ide-ide adalah kegiatan yang paling mendasar dalam pandangan Plato. Sebaliknya, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan badan kurang berharga, karena kerja atau pekerjaan terkait dengan sebuah kebutuhan, maka aktivitas ini tidak memiliki arti penting. Tubuh bahkan di mata Plato adalah penjara bagi jiwa manusia, karena tubuh membuat jiwa manusia tidak bebas. Yang keempat, mengenai masyarakat reformasi dan industrialisasi. Industrialisasi terjadi pertama kali di Inggris pada tahun 1750 yang bermula di Inggris. Industrialisasi merupakan perubahan secara pesat pada bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak besar pada sistem ekonomi, politik, sosial, budaya di dunia. Pada masa industrialisasi, kerja tidak dilihat lagi dalam kerangka religius, melainkan dalam kerangka humanisasi. Perubahan ini terjadi seiring dengan kesadaran manusia yang semakin besar untuk mengakui dirinya sebagai subjek. Filsuf-filsuf yang berpendapat seperti ini antara lain yaitu John Locke, Adam Smith, Georg Wilhelm, dan Karl Marx. Yang kelima yaitu pandangan beberapa tokoh mengenai etos kerja. Yang pertama, John Locke mengatakan kelekatan kerja pada tubuh manusia. John Locke menegaskan bahwa kerja melekat pada tubuh manusia. Dengan mengatakan kerja sebagai hukum kodrat,
Maka Luke ingin mengatakan bahwa setiap orang mempunyai tugas untuk menghargai pekerjaan setiap orang. Yang kedua, Adam Smith mengatakan bahwa pembagian kerja menyebabkan penghematan waktu. Artinya, pembagian kerja membuat seorang karyawan bekerja secara efisien. Yang ketiga, Georg Wilhelm mengatakan bahwa kesadaran bahwa tanpa objek, manusia tidak memiliki kesadaran. Itu berarti manusia hanya dapat sadar akan dirinya ketika berada di tengah-tengah objek. Dan yang terakhir yaitu Karl Marx mengatakan bahwa dunia dan orang bekerja adalah sebuah tempat atau wadah orang-orang berkumpul untuk bekerja bersama-sama. Mereka memanfaatkan sumber daya seperti uang, bahan baku, mesin, dan peralatan. Manusia merupakan makhluk yang bekerja. Orang bekerja adalah orang yang melakukan aktivitas yang melibatkan usaha mental atau fisik yang dilakukan untuk mencapai hasil. Orang-orang yang berkumpul dan bekerja ini bisa sebagai pengusaha, pemilik perusahaan, karyawan manajerial, karyawan non-manajerial, profesional, atau bentuk status kerja lainnya, sejauh itu legal. Mereka memperoleh kompensasi bayaran untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya, dan mempunyai kesempatan untuk peningkatan jenjang karir atau memperluas bisnisnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.